Halo semuanya, hari ini kita lagi di Gunung Sindoro, tepatnya di pos 3 ya. Kebetulan kita bertemu teman-teman di sini mau men-sharingkan bagaimana pengalaman-pengalaman selama mendaki gunung. Tapi ada hal yang menarik bahwa di sini saya akan membahas tentang hal-hal yang absurd. Hal-hal yang absurd itu hal-hal yang kekonyolan yang hari ini ramai banget mungkin di media sosial. Saya sudah ada nih teman-teman di sini, boleh diperkenalkan nggak kira-kira? Boleh menyapa nggak? Oke, kita sapa dulu semuanya. Halo. Dari mana nih? Dari tadi saya duduk aja sih. Dari tadi katanya. Oke, betul. Ini dari komunitas apa, dari teman apa, dari apa gitu? Kalau saya sih dari ketemu aja temen-temen nih, ngajak naik bareng, susah ketemu yang lain. Oke, silakan perkenalkan. Perkenalan. Udah. Anda? Perkenalkan, nama saya Laduni Ranggarevano. Wih, keren. Dipanggilnya Duni. Saya dari Bogor. Oke. Status mahasiswa. Ente? Saya Putra Kurnia, ketua geng api dari Priuk. Yuk. Geng api. Ujung, Gondrong, Bondes. Nama gua Carlo. Carlo, keren banget. Iya, kita ketemu tadi ya? Iya. Dari mana? Dari Jakarta, nama saya Kevin. Kevin, lu? Marwan dari Serang. Oh, Serang, kita tetanggaan ya. Ini teman-teman, saya akan mau sharingkan ya. Kemarin tuh ada kejadian bahwa ada yang lagi rame ya. Kemarin tuh sampah gitu kan. Kondom coy. Iya, apa mungkin seperti itulah. Jadi setelah dibuka bukannya overload lah seperti itu. Nah, teman-teman bisa sih kasih gambaran sedikit gitu kira-kira kenapa sih setelah dibuka itu jadi sampah, atau kenapa, edukasinya dari si pencetalannya atau seperti apa gitu. Mungkin ada teman yang memberikan pengalaman. Dimulai dari Mas Putra kali ya, Mas? Oke, Putra yang punya. Yang dari ketua gengnya. Ketua geng api. Temennya Naruto. Kalau menurut saya sih itu mah kesalahan dari orangnya ya. Ya buat apa bawa-bawa alat kontrasepsi ke gunung gitu. Nggak ada gunanya juga. Kalau pengen mantap-mantap ya nggak usah ke gunung. Di Retor murah, Oyo. Bener nggak? Benar. Bener kan? Iya. Itu sih pendapat saya. Suasana kali bang, suasana bang. Oh, iya, sedikit. Ada yang mau nambahin? Edo sekali. Sebagai seorang perempuan yang bukan 5-6 kali naik gunung, gue juga sering bawa kondom. Tapi buat naruh handphone, kamera dan sejenisnya. Cuman kesini-sini kondom itu ada isinya, cairan aneh gitu tuh. Bahaya, itu kan yang bahaya, yang ya pada ngapain apa-apaan. Yang lainnya? Ada masukan? Ya kalau saya sendiri sih gini bang, mungkin si orang itu udah niat kali ya dari rumah ya. Mungkin posisinya kita jangan seuzon dulu. Mungkin si orang itu udah suami istri atau gimana gitu loh. Kalau suami istri kan udah sah-sah aja kan. Cuman tempatnya aja yang agak kurang tepat kayak gitu, maksud saya kayak gitu. Bener. Kenapa pakai kondom bang? Ya maksudnya Biar kalau kamu kan KB kan. iya bisa jadi si perempuan itu nggak mau punya anak dulu apa gimana kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua nih, pernah ngelihat nggak sih waktu di sosial media juga bahwa ada seseorang yang mendaki gunung membawa sound system apa? Oh ya. Speaker gede gitu kan, kemarin sempat rame juga, ada pro dan kontra juga gitu. Nah, mungkin apa tujuannya, seperti apa sih? Mungkin teman-teman pernah nggak sih ngerasain bawa speaker gede-gede itu disco atau seperti apa gitu? Pernah lihat sih. Pernah ya? Nah, apa tanggapan teman-teman sini? Ada yang punya gambaran mungkin? Asik aja sih. Asik aja. Kalau lagunya asik. Asiknya ya. Kalau Tapi dugem loh itu. Kalau dia udah pakai apa ya namanya, apa sih gitu tuh? JBL. JBL mah mereknya dong. Sound system. Speaker Bluetooth ya. Nah itu kan ngeganggu suasana pendakian. Kalau lagunya asik sih ya aja. Lagunya kampungan kan kampungan tetap. Atau Tambahan sih, walaupun kalau misalkan emang mau lagu asik ataupun apa kan di gunung juga punya etika. Kita juga nggak boleh terlalu kita teriak-teriak atau gimana. Jadi kalau misalkan emang sekiranya mau naik gunung juga ya bisa lah di setel lagu pakai HP juga. Nggak perlu lah kita harus pakai sound system yang ngeganggu. Ya kita kan di gunung ini nggak cuma kita doang yang hidup, ada lagi yang hidup. Jadi mungkin dia juga butuh ketenangan yang nggak berisik-berisik gitu kan. Jadi ya mungkin kalau misalkan kayak gitu jadi buat pembelajaran aja ke depannya. Kalau misalkan kita mau dengerin lagu ya bisa pakai headset buat sendiri atau setel musik dari HP suaranya pelan gitu. cukup di kuping sendiri ya. Dia cukup. Ujung ya, mau nambahin? Ada nih bang, kebetulan ada pengalaman. Mirip Ahong nih. Iya.
waktu ke Gunung Gede lewat Putri kan, jadi pas turun dari puncak tuh gue nyasar. Nah, pas nyasar itu ngabang ngeraba jalan, nah itu gue bersyukurnya ada sound system tuh orang bawa gede, jadi gue dari sumber suara gue cari, udah alhamdulillah ketemu lagi. Sampai itu di perkemahan. Jadi ada manfaatnya juga ya. Iya, benar. Itu benar-benar kagak tahu dengan suara musik langsung balik. Udah gitu. Cuma denger lagu apa tuh? Dangdut. Itu mah di Cibodas kali. Nah, terus juga ada lagi nih bawa gitar-gitaran, kemudian pada saat kemarin 17, 16, 17, 18 tuh di semua gunung itu ramai itu. Nah, mungkin Anda juga mungkin datang apa ikut apa merayakan pada saat upacara Agustusan apa di rumah aja? Oh, kalau tahun sekarang saya di rumah aja. Di rumah aja ya. Oke. Nah, terus kan melihat tuh di Facebook atau di Twitter atau yang lainnya bahwa ada seramai itu dengan apa sih kayak apa ya? Diskotik apa gimana ya? Lampu-lampu gitu. Kayak klub. Iya, klub itu benar apa enggak sih? Kan ada yang bilang itu video lama atau itu dibilang baru atau kekonyolan kayak gitu. Ditambah gitar-gitaran, jadi begitu 16-17 itu dibuka rame padat, kemudian juga di gunung teriak-teriak kayak gitu, itu norak apa euforia apa seperti apa sih pandangan Rangga ini? Kayak balik lagi sih, kayak kita juga di gunung harus punya tata krama gitu loh. Sama apa lagi ya? Kalau itu mah kenanya mah jamet. Iya. Sampai si kampungan banget ya, harus kayak gitu. Parah. Ngeganggu yang lain juga kan. Karena sekian lama ditutup kali, kemarin dibuka Mungkin jadi pada kan. norak. Mungkin. Kan bisa aja. Tapi emang lagi musim tuh. Tenda dinyala-nyalain lampunya. Biar apa kali? Mungkin di dalam ada yang nawarin. Iya, ayo, keren sih 200, emang, 200. cumannya kadang dia buat ongkos balik. Bang, gue tambahin nih. Tambahin nih, Bang. Ya untuk masalah hal-hal yang kayak gitu sih Bang ya, menurut saya mah agak janggal sih Bang. Jadi posisinya kita itu niatnya naik gunung itu bukan piknik menurut saya. Jadi niat naik gunung itu melatih emosi kita kayak gitu. Jadi tingkat kesabaran, tingkat solidaritas apa gimana, itu yang tujuannya untuk pencinta alam kayak gitu. Dan satu lagi tuh yang paling mantep itu ngejaga alam ini kayak gitu. Biar apa? Biar supaya kita kalau misalnya menyatu sama alam tuh alam welcome gitu kayak gitu. Nah gitu aja sih menurut saya, tergantung niat sih Bang. Mungkin seorang itu niatnya piknik kali ke gunung kayak gitu, bukan melatih ini apa, pembelajaran menguasai emosional kita kayak gitu. Itu aja sih Bang. Ada yang mau tambahan? Tapi banyak sih apa naik gunung kan ada aja kan niatnya. Kalau kayak gue mah niatnya buat kebutuhan instastory aja, biar dilihat keren. Tapi sampah lo buat turun nggak? Buat turun. Pinter. Peraturan tetap. Siap. Keren. Nah, ini kan yang terakhir nih ya, tentang attitude ya. Attitude itu mungkin perilaku ya. Attitude ini perilaku pendaki gunung ini ada disebut kategori-kategori nih. Attitude-nya yang nggak baik, attitude-nya baik. Saya sih minta pandangan dari teman-teman, punya nggak sih sikap yang baik atau lebih parah-parahin aja gitu, terserah gitu loh. Teman-teman punya pandangan nggak sih tentang sikap gitu loh. Jadi kan sebenarnya naik gunung tuh yang paling utama adalah sikap kita sebenarnya gitu loh. Ada yang bisa mau memberi komentar? Coba saya deh. Oke. Jadi sebenarnya kalau naik gunung itu kan kalau dibilang etika itu emang sangat penting. Karena kita tuh nggak tahu lingkungan di dimanapun itu, mau entah itu lingkungan kita, lingkungan lain, itu situasi dan apa ya, kebiasaannya itu kayak gimana gitu kan. Karena ya menurut saya sih yang lebih bagus itu gimana kita dipijak itu langit dijunjung. Jadi kita harus menghargai lingkungan tersebut gitu, mau dimanapun itu gitu. Menurut saya sih gitu. Ada lagi komentar? Tambahan. Ada kalimat dari dulu, dari kita kecil mungkin Kongnya denger. Jadi belum lahir. Kalau dari gue bayi. Jadi kalau misalnya lo mau tahu pribadi temen lo seperti apa, ajak dia naik gunung. Jadi perjalanan itu memang memberi pelajaran, bukan cuma hanya capek kita buang duit ongkos, bukan cuma itu, tapi memang kebersamaan kelompok, kebersamaan teman-teman itu memang diujinya banget. Terus yang kedua, pendaki gunung versi sekarang sama versi ya zaman gua lah, di tahun kelahiran 84
sekitar segitu. Naik gunung itu kan ya kita nyari ongkos bareng-bareng segala macem. Nggak pernah dengar ada yang temen ditinggalin terus dia hilang, kayaknya nggak pernah dengar. Sekarang ini dengan media yang bisa diakses sama siapapun, malah lebih sering dengar temen sekelompoknya hilang atau kenapalah sakit ditinggal di perjalanan. Itu masalahnya sebenarnya di mana? Iya nggak sih, setuju nggak sih? Setuju. Iya kan? Kenapa sekarang ini lebih sering dengar temennya hilang, nggak ketemu? Kan mereka jalan bareng, naik bareng, turun bareng. Kayak gua aja bawa adik-adik ini, kita duluan ya tetap mau nggak mau harus disusul juga. Ini teman-teman juga sama, ya kan? Kok bisa gitu ada yang ketinggalan? Mau nambahin mungkin nggak pernah kepikiran tapi itu terjadi. Tambahan? Mungkin kalau misalkan kayak gitu sih karena ego juga sih ya. Karena kita di saat kita dari bawah kita udah jalan, karena kita juga udah capek segala macem. Jadi dia lebih kayak mementingkan diri dia sendiri gitu dibanding orang lain dan keselamatan dia sendiri. Tapi dia nggak mikirin lagi kalau ada orang lain juga yang butuh bantuan kita. Ya, tapi kenapa zaman gue nggak ada yang kayak gitu? Jadi kalau misalnya 1 atau 2 nggak sanggup, kita nggak berangkat. Besok kita kesini lagi deh. Nanti kita kumpulin lagi uang, nanti kita ke gunung itu lagi. Sama-sama, nggak ada yang top lah gitu, nggak ada yang muncak. Nggak tahu sekarang mungkin apa ya, zamannya memang ya udahlah karena ngejar instastory itu mungkin ya, ngejar yang penting. Perbedaan gitu perbedaan zaman juga sekarang juga udah makin berubah kan. Milenial. Iya. Mungkin ada tambahan dari saya tambahin lagi nih. Nah, kita kembali lagi ke topik yang tadi attitude kita berdaki gitu. Berdaki. Agak geli ya. Sorry. Agak kepelicut. Jadi kalau menurut saya sih, sepengetahuan saya ketika mendaki gunung itu dan saya belum punya pengalaman. Nah, saya itu belajar dari YouTube dulu. Nah, historinya nih gunung kayak gini kayak gimana nih attitude-nya nih. Nah, salah satunya itu kita harus pertama kali harus mematuhi ranger. Apa yang ranger larang itu nggak boleh kita lakukan kayak gitu loh. Nah, itu salah satunya ngejaga si alam ini mencelakakan kita juga kayak gitu. Menurut saya sih kayak gitu sih bang. Jadi harus patuh-patuh ke ranger dulu. Soalnya dia yang tahu area sini kayak gitu. Jangan sotoy lah ya. Oke, yang terakhir closing statementnya dari teman-teman semua tentang kekonyolan yang terjadi di tahun-tahun ini. Menurut lo sepakat nggak sih? Apa lo harus bener edukasinya? Perlu kita berikan edukasinya? Atau lo biarkan aja? Mungkin teman-teman bisa kasih pendapat. Closing statementnya gimana? Dari Mas Wahyu. Kalau dari saya sih kurang-kurangin lah hal yang kayak gitu. Lu kalau mau naik gunung ibaratnya, kok tadi aku sekarang lu ya? aku apa lagi? Aku Udah bebas ini mah. Ya kalau lu mau naik gunung ibaratnya lu harus belajar dulu gimana caranya survival, gimana tentang hal-hal yang berbau dengan gunung lah ibaratnya. Jangan asal main naik gitu, karena nggak segampang itu naik gunung. Maksudnya jangan jadi bikin masalah gitu maksudnya. Udah sih gitu. Rangga? Ya kalau dari gue juga sama kayak dari Mas Wahyu. Kalau misalkan kita mau naik gunung tuh nggak sekedar kita naik gunung, nyampe gunung kita foto-foto segala macam, tapi sebenarnya kita nggak tahu pembelajaran kita, survival kita di gunung tuh kayak gimana. Kalau kita kenapa, kita harus tahu juga kompas segala macam, navigasi. Jadi di saat kita udah naik gunung tuh emang kita siap buat naik gunung. Jadi kalau sekiranya kita kenapa, kita juga nggak langsung panik atau segala macam gitu loh. Jadi perlu sih harus edukasi saat kita naik gunung tuh. Edo? Udah dijawab sih. Yang lain-lainnya mungkin menyesuaikan saja tapi sekarang lagi musim itu loh, pendaki dede-dede gemes itu tuh. Jadi pakai celana merecet-merecet itu tuh. Tapi teman-teman terhibur kan? Itu manis lah. Display. Terus juga sekarang itu pendaki-pendaki cowoknya juga ya lumayan lah buat gue yang cewek rada bagus. Setuju kan? Setuju. Yang mana ya? Cocok. Yang mana tuh ya? Tapi banyak kan cowoknya dari Jakarta pasti. Dari Bogor juga sih. Enggak sih, tadi yang dari Solo tuh bagus tuh. Aduh. Bagus. Cari kong, tendanya di mana kong? Ya mungkin
yang tadi kesimpulannya udah diwakilin sama teman-teman semua sih. Dan teman-teman semua tuh bener semua gitu loh. Jadi harus ada edukasi, harus ada pembelajaran dulu kayak gitu untuk hiking atau survival untuk naik gunung kayak gitu. Biar nggak rancu lah gitu. Kita di Sindoro. Terima kasih, sampai jumpa, sampai ketemu lagi minggu depan.